Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat Tuhan yang kami nikmati setiap hari. Terima kasih Bapa dalam sorga. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Ulangan 11, mulai dari ayat 24 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon terbantin di More. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan, hidup taat kepada Tuhan dan firman-Nya mendatangkan berkat. Saudaraku, berbicara tentang datangnya berkat sungguh sangat disenangi oleh banyak orang percaya. Mengapa? Karena semua berharap mendapat berkat. Sampai-sampai ada orang merumuskan untuk mendatangkan berkat harus melakukan prinsip-prinsip tabur tuai yang dalilnya menggunakan 2 Korintus 9 ayat 6 yang mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudaraku, ayat ini yang sering digunakan hamba-hamba Tuhan untuk membakar semangat jemaatnya atau semangat pendengarnya untuk memberikan perpuluhan yang lebih banyak dari biasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 6 ini sengaja saya angkat untuk pembanding terhadap firman Tuhan Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan 28 yang mengatakan kepada orang Israel dan kepada kita, kepada saudara dan kepada saya zaman sekarang ini, yang mengatakan demikian, lihatlah, pada hari ini Tuhan memperhadapkan kepada kita, memperhadapkan kepada saudara, kepada saya, 2 pilihan
memilih berkat atau memilih kutuk. Hari ini akan menjadi berkat bagi saudara, bagi kita, bagi saya, bagi semua orang, bagi siapa saja yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sebaliknya saudaraku, jika saudara saya menolak dan tidak melakukan perintah Tuhan atau firman Tuhan, maka jangan heran saudaraku jika saya menerima kutuk dari Tuhan. Arti kutuk di sini murka dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup ini adalah pilihan. Jika kita mau agar hidup kita ke depan berhasil, atau hidup kita diberkati Tuhan, Tuhan menawarkan kepada kita, kepada saudara, kepada saya, untuk memilih satu dari antara dua pilihan, memilih berkat atau memilih kutuk. Jika kita memilih berkat, kita harus hidup taat kepada Tuhan dan firman-Nya, dan beribadah hanya kepada Ia semata, yaitu Tuhan yang kita sudah kenal. Saudaraku, berkat yang dimaksud bukanlah berkat seperti yang dimaknai firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 6 tentang prinsip-prinsip tabur tuai. Saya ulangi saudaraku, jika kita memilih berkat, maka hidup saudara, hidup saya adalah hidup mengasihi Tuhan dan hanya beribadah kepada Ia semata dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Ulangan 11 ayat 13. Sebaliknya saudaraku, jika kita tidak mendengar dan tidak melakukan perintah Tuhan, maka kita akan menerima kutuk dari Tuhan. Jadi kita semua yang mengaku orang percaya harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Harus saudaraku. Tidak cukup hanya memberitakan firman Tuhan. Harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Allah sangatlah penting, sangatlah perlu. Mengapa? Karena di akhir zaman ini sangat banyak roh penyesat. 2 Timotius 2 ayat 14-19. Dalam hal ini Musa kembali mengingatkan orang Israel di saat Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, di mana Tuhan dengan kekuatan tangannya dan lengannya yang terancung dan berbagai mujizat-mujizat, sehingga bangsa Israel bebas dari perbudakan. Ulangan 11 ayat 2-7. Oleh karena itu saudaraku, tidak ada alasan bagi orang Israel tidak mengenal Allah, karena orang Israel melihat dengan matanya sendiri apa yang dilakukan Tuhan untuk menekan Firaun dan orang Mesir agar Israel bebas dari perbudakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa begitu penting bagi orang percaya untuk mengenal Tuhannya? Karena akhir zaman ini banyak roh penyesat yang sangat licik, yang kadangkala kehadirannya tidak dapat kita bedakan yang mana yang berasal dari Allah dan yang mana yang berasal dari roh penyesat. Saudaraku, dalam konteks Ulangan 11, di mana orang Israel akan memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan,
yang di sana banyak Allah-Allah yang tidak dikenal oleh orang Israel. Sehingga Musa mengingatkan untuk tidak mengikuti Allah yang ada di tanah Kanaan yang orang Israel belum mengenalnya. Saudaraku, apa sih yang akan diterima orang Israel jika mereka mendengar dan mengikuti perintah Tuhan? Saya ulangi saudaraku, apa sih yang akan diterima orang Israel jika mereka mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari? Ayat 24 mengatakan, setiap tempat yang diinjak kaki orang Israel setelah tiba di Kanaan akan menjadi miliknya. Sungguh indah saudaraku kehidupan orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan walaupun menghadapi berbagai tantangan. Demikian juga kita saudaraku, jika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, percayalah saudaraku, janji Tuhan ini juga akan menjadi milik saudara dan milik saya. Saya ulangi saudaraku. Demikian juga kita saudaraku, jika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, janji Tuhan yang dijanjikan Tuhan kepada Israel itu juga akan menjadi untuk saudara dan saya. Apa sih yang diperintahkan Tuhan kepada kita semua? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan jangan mengikuti Allah lain selain Allah yang pernah kita kenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rendah hati, saya mengajak kita semua untuk memulai menjadi pelaku firman Tuhan. Seumpamanya saudara seorang pemarah, berusahalah menjadi orang penyabar. Jika saudara seorang pemecah belah, berusahalah menjadi orang pemersatu. Bila saudara seorang egois, berusahalah menjadi orang yang peduli kepada sesama dan lain sebagainya. Saya juga mengajak kita semua untuk meninggalkan cara-cara membela kesalahan dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan seperti Markus 14 ayat 38b yang mengatakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudaraku, ayat ini sangat sering digunakan untuk membela diri jika seseorang tidak melakukan firman Tuhan, padahal dia sendiri tidak membuat komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saudaraku, jika kita tidak sanggup melakukan firman Tuhan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Jangan dibela dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Itu namanya silat lidah yang harus dijauhkan. Saudaraku, tema hidup taat kepada Tuhan dan firman-Nya mendatangkan berkat. Marilah kita taati firman Tuhan sehingga hidup kita menjadi terberkati. Saya ulangi, marilah kita taati firman Tuhan sehingga hidup kita menjadi hidup yang terberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.